Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan 7 jurus BK hebat yang pernah kemarin Ibu ikuti dalam kegiatan PASDA, fasilitator daerah. Sebelum kita memulai melanjutkan kegiatan ini, saya persilakan kepada Akbar untuk memimpin doa dulu. Ada Akbar, dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa menurut cara masing-masing. Mulai. Baik, selanjutnya silakan anak-anak berdiri, kita ice breaking dulu ya. Ayo semuanya ikuti gerakannya. Tangan diputar-putar, ayo. Tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah li. Ayo lo goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo tepuk tangan semua. Putar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putarlah ke atas, putarlah ke bawah. Ayo putar ke kanan. Putarlah ke kiri. Dah, tepuk tangan. Baik, sebelum kita mulai, kita kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Apa di sini? Kita sama-sama apa? Coba baca. Akbar silakan. Kesepakatan kelas. Nah. Mendengarkan dan guru menjelaskan. Nah, jadi kedua, guru dan teman sekelas dengan berbicara sopan dan tidak kasar. nah, jadi ini kesepakatan kita ya, sama-sama kita sepakati kalau saat Ibu menjelaskan didengarkan. Nanti kemudian saling menghormati antara guru, siswa dengan guru dan dengan teman-teman semua. Tujuan layanan ini Ibu sampaikan adalah untuk murid dapat membedakan karakteristik utama dari gaya belajar. Gaya belajar di sini ada 3. Visual, auditory, kinestetik yang tepat. Yang kita lihat ini namanya apa? Visual ya. Nah, kemudian yang kedua, murid dapat mengidentifikasi gaya belajar dominan yang ada di dirinya masing-masing. Nah, nanti akan ada kita latihannya, nanti bisa mengetahui apa itu saya ini gaya belajarnya apa. Nah, nanti bisa diketahui. Ada yang suka bergerak. Ya, ada yang suka bergerak. Kemudian jawab dulu. Apa yang membuat kalian merasa nyambung saat belajar? Angkat tangan, siapa? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang membuat kalian merasa nyambung saat belajar itu nyambung gitu, cocok gitu? Silakan angkat tangan. Ya silakan. Atau Ibu tunjuk nih. Nah, ya sekarang coba kalau menurut Rapa, apa yang membuat Rapa itu nyambung saat belajar? Pas melihat rumus di papan tulis. Ya. Kemudian apakah ada yang suka mencatat? Ayo. Angkat tangan, siapa yang suka mencatat? Oh, yang suka mencatat. Kemudian mendengarkan.
Berarti mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan ya. Kemudian ada yang gaya belajarnya sambil bergerak, berjalan-jalan, tapi dengar nih, ngerti. Nah, misalkan pegang ini, gerak sana, gerak sini, ya. Jadi ada 3 nanti ya. Kemudian lanjut kita nonton dulu ini. Diperhatikan, dipahami ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maulani Setika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes gaya belajar. Lalu gaya belajar kita apa? Bagaimana gaya belajarmu? Nah, kita harus tahu gaya belajar kita apa sih? Apakah kamu sering membaca buku? Ini mudah lupa. Atau lagi belajar tapi nggak paham apa yang dipelajari? Bahkan ketika mendengar penjelasan guru tapi susah sekali mengerti. Nah, ada yang seperti itu enggak? Nah, bisa jadi gaya belajarmu yang kurang tepat. Bertahu gaya belajarmu, maka belajar akan menjadi lebih efektif. Yuk ikuti tes gaya belajar berikut ini. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Are you ready? Mari kita mulai. Yang pertama, ketika berbicara, Anda A. berbicara dengan tempo cepat, B. berbicara dengan tempo sedang, C. berbicara dengan tempo lambat. Yang kedua, apa yang paling Anda ingat? A. Orang, lingkungan, wajah. B. Perkataan, suara, makna. C. Kejadian, peristiwa, emosi. Yang ketiga, bagaimana cara Anda menghafal? A. Menuliskan berulang-ulang. B. mengulangi kata-kata sekeras mungkin. C. menghafalkan sambil berjalan-jalan. Selanjutnya, apakah yang bisa membuat Anda terganggu? A. Benda-benda di sekitar Anda. B. Suara. C. Gerakan. Ketika mengeja sebuah kata, akan adalah A. membayangkan kata U. B. menyebutkan dengan kata. C. menuliskannya. Mana yang lebih sering Anda akan bagus? Artinya bagus. Rasanya enak. Apakah yang lebih Anda sukai? A. lihat foto atau gambar. B. musik. C. menari atau olahraga. Ketika membaca, apa yang Anda lakukan? A. melihat bacaan sambil membaca dalam hati. B. membaca dengan bersuara. C. menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Ketika ingat pasal, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? A. pemandangan tentang orang-orang
orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. B. Ramainya suara orang-orang di pasar. C. Orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buat Anda? A. Kamar yang gelap, samar atau terang. B. Kamar yang tenang, tidak berisik. C. Tempat tidur yang nyaman. Oke, kita cek jawabannya. Mana jawaban yang lebih benar? Apakah A, apakah B, ataukah C? Jika jawabanmu banyak A, artinya gaya belajarmu adalah visual atau mengandalkan penglihatan. Jika B, gaya belajarmu artinya auditory atau pendengaran. Dan jika C, artinya kinestetik atau bergerak. Nah, sekarang sudah tahu kan gaya belajarmu? Apakah auditory, apakah visual, ataukah kinestetik? Dah ya. Jadi dari di sini sudah dapat 3 gaya belajar. Apa saja tadi 3 gaya belajar? Visual, auditory, dan kinestetik. Nah, lihat dari gambar. Di situ kalau auditory bagaimana, visual itu kayak menggambar, sukanya gambar dan sebagainya. Jadi kemudian kinestetik itu yang bagaimana? Situ bisa lihat ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kalian ibu ajak menjadi detektif untuk diri kita sendiri. Kita akan mencari tahu cara belajar yang kita selama ini anak-anak jalankan. Selama ini anak-anak lakukan gaya belajarnya yang mana. Jadi mengenali gaya potensi yang ada di dalam diri dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Saatnya mengisi kuesioner. Masing-masing ibu kasih isi, tulis namanya ya. Nggak usah menyontek orang lain karena ini adalah gaya belajar kita masing-masing. Ini situ ada tulis pertanyaannya, cara belajar paling pas selama ini. Nah, silahkan, soalnya hanya 10 saja ibu kasih. Nanti setelah itu kita akan tahu anak-anak ini gaya belajarnya apa. Nah, silahkan isi Kak, yuk. Oke, diisi. Disilang ya, disilang. Ya, kita isi dulu. Setelah diisi baru nanti kita hitung. Ada isi enggak ada? Udah semua? Oke, kalau sudah semua kita lihat. Udah semua? The Bluetooth device is ready to pair. Kita akan Bluetooth device is connected successfully. Kita akan menghitung skor kuesioner gaya belajar kalian masing-masing. Di sini kalau yang A berarti itu apa? Gaya belajar apa A? Visual. Kalau yang B auditory. Yang nomor 3 C kinestetik. Silahkan di kelompok Mas Ibu tuh yang visual, anak visual yang menjawab A, nomor 1, angkat tangan. Yang menjawab A. Ada berapa yang menjawab A?
Angkat tangan dulu. Yang menjawab A ada A. Yang nomor 1 menjawab A. Coba. A ke bukan? A. 1, 2. Hilya ya? Hilya A kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti yang menjawab A di sini ada 12 orang. Ya. Kemudian yang menjawab nomor 1 menjawab B. Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kamu B juga. 6, 7, 8. Oke, ada 8 yang B. Kemudian yang menjawab nomor 1 itu C. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di situ ada 6. Jadi pertanyaan yang pertama itu berarti yang paling banyak adalah A. A itu apa? Visual ya. Baik, kita lanjutkan yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua, angkat tangan yang menjawab A. 1, yang menjawab A pertanyaan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kedua ada menjawab 10. Kemudian dihitung ya, nanti bisa dihitung. Berarti itu harus kita kumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu di situ karena di sini mau dihitung. Di sini contohnya Muhammad Rindi. 1, 2. Nah, bisa dihitung sendiri ya Rindi ya. Rindi nanti hitung nomor 1 tuh B, nomor 2-nya B, berarti auditorinya 2. Nah, bisa hitung gitu ya? Nah, silakan. Paham dong? Nah, soal kita kan ada 10 tuh. Jadi kalau jawaban kamu A berarti ada 2. Kalau jawabannya yang lain B, yang C, berarti ditulis di sini. Coba contohnya, ya contoh Nanda. Yang visual ada berapa Nanda? Ada 6. Betul, coba Ibu lihat yang kamu jawab. 1, 2, ini A bukan? 3, 4, 5, 6 ya? Oke. Nanda visualnya ada 6. Kemudian auditorinya ada berapa Nanda? 2, auditorinya 2, kinestetiknya 2. Jadi yang banyak itu adalah Nanda itu punya gaya belajar yang banyak yang mana? Berarti gaya belajarnya visual. Ditulis itu. Gaya belajar saya visual. Ayo semuanya. Halo, sama jumlah. Apa? Sama jumlah. Sama jumlahnya? Mana? A sama C sama. A dengan C. Nah, sekarang berarti gaya belajarmu bisa menjadi 2. Bisa visual dan bisa kinestetik. Ya. Nah, oke. Kalau sudah semua nanti dipegang dulu ya. Nanti akan disatukan satu kelompok yang anaknya visual semuanya bergabung nanti kelompok visual. Yang kelompok auditori, yang kelompok kinestetik, ya. Simpan dulu. Udah dijumlahkan semua? Oke, baik. Sudah, menghitung skor sudah. Kita lanjut. Saatnya menentukan gaya belajar kalian. Nah, gaya belajar Nanda tadi yang dominan adalah gaya belajar visual. Saatnya berkelompok dan diskusi dengan tim kalian yang gaya belajarnya yang sama. Baik, lihat di situ gaya belajar yang visual sama Nanda. Silakan. Mana yang nama Nanda? Nanda, siapa lagi? Yang visual siapa lagi selain Nanda? Sesa, Nanda, Sesa. Boleh. Yang visual sebelah mana? Yang visual sebelah mana? Ayo pindah ke sana. Pilih salah satu. Yang mana yang lebih dominan? Boleh abang pindah aja dulu.
Yang visual pindah ke situ. Cukup enggak? Kalau enggak cukup di tengah nih. Nih, Nong. Visual ke sini. Visual ke sini. Numpang sini visual. Kinestetik yang auditori siapa? Auditori. Auditori ke sini. Nah, sekarang visual ke sini. Ya, visual ke sini. Visual. Ya, pindah visual. Ya, yang visual di sini. Visual. Auditori di sini. Kinestetik di sini. Ayo kinestetik. Kalau visual banyak, tidak cukup bangkunya sebelah. Visual. Jadi visual ini nih, ini visual dua nih. Ini visual. Cahaya, Sarah, visual kah? Visual kah? Ini visual nih semua. Ini auditori. Ini kinestetik. Ya. Ya, oke. Ya, udah Ibu kelompokkan berarti visual, auditori, kinestetik. Berarti kinestetik yang banyak bergerak. Oke, kita lanjut. Ibu jelaskan sedikit. Nah, perhatikan. Mengenal gaya belajar. Jadi hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting dalam diri anak-anak semuanya. Jadi situ gaya belajar. Jadi masing-masing anak ini gaya belajarnya berbeda-beda, unik. Nah, ada yang suka menonton kayak gini, ini visual, yang sini. Nah, ya, kalau yang mendengarkan itu apa? Auditori. Kalau yang banyak bergerak, kinestetik. Untuk enggak yang ada nih 4 orang, karena ada yang sakit yang tidak masuk ya hari ini. Jadi setiap orang itu unik, termasuk cara kita paling mudah untuk belajar dengan memahami gaya belajar kita sendiri. Ada yang sambil belajar dengarkan musik kan? Ada yang belajar inginnya hening saja. Tak usah ada bunyi suara yang bagaimana yang bisa mengganggu konsentrasi anak-anak dalam belajar. Nah, jadi ciri-ciri kalian yang memiliki gaya belajar di sini, gaya belajar visual. Nih, gaya belajarnya adalah melihat. Nah, di sini melihat apa yang disajikan, misalkan gambar. Tadi ya yang dibilangkan rapa ya, rapa kan? Diagram, video, peta pikiran. Nah, itu seperti belajar di sini buat peta pikiran. Jadi ada tulis sini gitu, itu nama peta pikirannya. Kemudian cara belajarnya, kalian suka menggunakan spidol warna-warni untuk mencatat. Kemudian juga membuat diagram dalam mata pelajaran. Nah, kayak gitu tuh. Tuh kita buat kayak gitu tuh. Kan unik. Dan suka menonton video yang sesuai dengan dalam belajar kalian ya anak-anak ya. Kemudian gaya belajar auditori mana? Auditori. Ya, apa situ auditori? Mendengarkan. Gaya belajarnya mendengarkan. Ciri-ciri gaya belajarnya lebih mudah memahami sesuatu jika dengan mendengarkan. Enggak pakai infokus ibu nih, tapi ibu menjelaskan hanya ibaratnya ibu bercerita, ceramah gitu. Jadi anak-anak suka mendengarkan. Ada juga orang yang mendengarkan, dia harus lihat orangnya. Misalkan kayak ibu juga gitu. Kalau ada yang ceramah, ustaz atau ustazah, ibu harus melihat orangnya gitu. Tapi kalau seperti ini, ibu lihat dalam videonya yang ngomong. Nah, itu visual. Tapi kalau kita yang seperti ini, kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan, tidak melihat itu, berarti kalian namanya auditori. Itu ciri. Cara belajarnya bagaimana? Diskusi. Nanti kita diskusi sedikit ya. Nah, kemudian situ mata pelajaran yang harus dengan suara keras. Bisa ke kalau anak-anak hari ini kita pelajaran bisa menerima tidak? Malahan jadi mengantuk. Ibu nih lembutnya enggak. Nah, tapi ada yang gugup. Ibu ini kekasih enggak mampu pula kalian ya. Jadi macam-macam ya. Nah, itu di sini merekam penjelasan guru dan dengarkan di rumah lagi ya. Nah, gaya belajar kinestetik. Nah, ini gaya belajar kinestetik nih benar enggak JK? Yuk. Ciri
kalian memiliki gaya belajar lebih suka belajar sambil melakukan sesuatu, misalkan turun ke sana cari tempat, kemudian gerakan dan praktik langsung, misalkan kita nanti buat apa gitu, nanti kita adakan misalkan tentang emosi ya, ini gaya belajar Mas Ibu nih materi jurus pertama nih, nanti ada jurus kedua mengelola emosi. Nah, dan juga ada nanti videonya kita 7 jurus guru hebat, ada lagunya nanti ya. Nah, kemudian membuat miniatur, model atau miniatur dari materi pelajaran, dan jangan lupa selingi waktu belajar dengan istirahat sejenak sambil merenggangkan tubuh. Nah, itu anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Ada 3 tadi ya. Nah, sekarang secara berkelompok diskusilah. 1. Hal-hal yang paling kalian sukai saat belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Visual, auditori, kinestetik. Yang kedua, tantangan atau kesulitan yang sering kalian hadapi. Oke, di sini Ibu kasih. Nah, ya. Diskusi dengan temannya. Nih, berarti yang ini tadi diskusi ber-5 orang ya. Nah, itu disimpan Kak. Nah, ber-5 nih diskusi, silakan dijawab itu. Pengalaman kami. Nah, itu judulnya strategi belajar jitu. Tulis nih kelompok. Ini kelompok 1. Nanti ada ibu suruh maju mempresentasikannya. Nah, sini kelompok itu. Kelompok 2. Ya, silakan diskusikan sesama kawannya. Boleh bangkunya di itu. Ngadep sana boleh, ngadep itu. Nah, ini diskusi. Diskusikan, Bang. Silakan siapa yang mau jadi itunya, yang nulis, yang maju. Diskusi Cahya, ini Cahya. Nah, Cahya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kurang 1. Oke, Ibu bacakan dulu nih. Lembar kerja kelompok, strategi belajar jitu, nama kelompoknya. Ini kelompok apa tadi? Kinestetik. Yang ini tadi auditori. Ini kelompok visual. Silahkan. Nah, di situ petunjuknya. Setelah mengetahui gaya belajar kelompokmu, diskusikan pengalaman dan strategi yang paling efektif. Nah, tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja berikut ini. Kalau tak muat, tulis di belakang. Siapa ketua kelompoknya di sini? Nanti yang akan maju menjelaskannya ya. Nah, ayo Ibu beri waktu. Tuliskan strategi yang paling efektif dan konkret untuk gaya belajar kalian. Ayo siap-siap, cepat. Habis itu kita presentasi. Silakan satu orang maju ke depan. Sesuai ini ya, sesuai ini tadi gaya belajarnya apa tadi? Kinestetik. Yang ini tadi sesuai dengan auditori. Yang ini menjelaskannya sesuai dengan visual.
Di situ hal yang paling kamu sukai saat saat belajar sesuai dengan gaya belajar. Dengan gaya belajar kamu nih, kamu kan gaya belajarnya tadi apa? Visual. Jadi macam mana tuh? Nah. Oke. Jawabnya 3. Iya, 1, 2, 3. Semampunya, yuk. Yang kedua, tantangan atau kesulitan yang sering kami hadapi saat belajar. Contoh, sulit memahami materi kalau hanya mendengar penjelasan tanpa ada gambar. Ah, itu kalau yang visual. Kalau yang ini, kalian kan audito. Audito kan memang mendengarkan. Nah, kalau ini gaya belajarnya bergerak. Ya, bagian kedua. Strategi jitu kelompok kami berdasarkan pengalaman dan tantangan yang sudah didiskusikan, susunlah strategi belajar yang paling efektif. 1. Strategi untuk gaya belajar visual. Tuliskan strateginya. Yang sudah silakan satukan dengan nih Rapa. Nah, kalau sudah disatukan dengan ketua kelompoknya ya, ya samakan. Kalau sudah disatukan nih, nanti siap siapa yang maju? Ya, kelompok kinestetik udah selesai? Belum? Oke. Ya, boleh satukan. Rindi, Hilya boleh satukan dengan kelompoknya. Coba, sama enggak? Kalau sama, berarti enggak usah. Yang tidak sama boleh dihitungkan. Jawabannya dibagi. Kalau ini kan kinestetik berarti bukan visual ya. Ingat, gaya belajarnya bergerak. Boleh disatukan? Ini kan ada 3 tuh, satukan. Udah ke? Samakan sanak serang. Boleh samakan dengan ini, kelompok ini. Ayo disamakan di sini. Kalau sudah disamakan, silakan siapa yang maju untuk membacakannya.
Saatnya presentasi kelompok. Kalau tidak di depan, boleh di mejanya masing-masing sambil berdiri. Nanti Ibu rekam ini ya. Siapa dulu? Kelompok mana dulu? Ya, oke. Kelompoknya Akbar. Kelompok kinestetik. Ya, berdiri. Akbar, silakan berdiri. Sebutkan dulu gaya belajar dari. Nah, perhatikan ya. Ada ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menampilkan hasil kerja dari diskusi kami. Hal yang paling kami suka saat belajar sesuai gaya belajar ini adalah belajar sambil berjalan-jalan, belajar secara praktek, dan belajar sambil bergerak. Tantangan atau kesulitan yang sering kami hadapi saat belajar: 1. Sulit memahami materi ketika kecapean. 2. Sulit mengerti saat guru menjelaskan dengan gambar. 3. Sulit mengerti jika tidak dipraktekkan. Strategi untuk gaya belajar kinestetik: 1. Menghafal sambil bergerak. 2. Istirahat ketika capek. 3. Praktik sambil melihat contoh. Oke, mungkin ada tanggapan dari visual atau auditori dari kelompok kinestetik tadi. Mungkin maksudnya ada masukan. Kinestetik kan suka bergerak nih. Jadi bagaimana gitu supaya tadi tantangannya apa tuh? Akbar, coba sebutkan tantangannya. Tantangannya: 1. Sulit memahami materi ketika kecapean. Sulit memahami materi bila kecapean, karena kan anaknya kinestetik sukanya bergerak-gerak. Jadi bagaimana? Mungkin ada masukan dari kelompok lain. Silakan. Ayo, siapa yang mau berbicara? Kelompok auditori? Mungkin kelompok visual berapa? Jadi bisa dipahami kan dari gaya belajarnya kinestetik. Ya, baik. Selanjutnya dari kelompok visual atau auditori nih, auditori. Siapa yang mau berbicara? Visual ya, visual. Silakan visual. Nah, berdiri, Kak. Didengar? Boleh ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sesa sebagai perwakilan kelompok visual ingin menjelaskan hal-hal yang paling kami sukai saat belajar gaya visual. 1. Lebih mudah memahami menggunakan ilustrasi. 2. Penjelasan lebih ringkas. 3. Lebih efisien. Tantangan atau kesulitan yang sering kami hadapi saat belajar menggunakan gaya visual adalah minimnya ilustrasi, gurunya hanya menjelaskan tanpa adanya ilustrasi atau visual, terlalu banyaknya gerak. Strategi untuk gaya belajar kami adalah perbanyak penjelasan menggunakan ilustrasi, meringkas catatan, pembelajaran menggunakan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari kelompok lain ingin menanggapi atau menambahkan. Jadi kesulitannya tadi apa, Sesa? Dari visual, dari gaya belajar visual. Minimnya ilustrasi, gurunya hanya menjelaskan tanpa adanya visual atau ilustrasi, kami terlalu banyak gerak. Nah, inginnya ilustrasi. Mana tadi? Ya, jadi anak yang gaya belajar visual tadi sudah paham ya. Inginnya belajar itu guru menggunakan seperti media. Ini media nih, ini namanya media yang bisa ditonton dan bisa dilihat. Atau ada gambar-gambar yang menarik ya, ilustrasi cerita-cerita. Macam mana itu kalau membuat Sesa? Ilustrasi itu yang bagaimana maunya? Ya, ya. Contohkan dulu, maunya ilustrasi yang bagaimana, yang menurut dari kelompok visual itu bisa dimengerti. Ya.
Ya boleh, boleh. Rapa yang menambahkan boleh. Silakan, Pak. Ini sama-sama, ayo. Ya berdiri, diri. Sama-sama lah. Ya, maksudnya ilustrasi. Maunya tuh jangan hanya tadi kan ada tantangannya tuh. Jadi harus guru tuh yang berilustrasi yang bagaimana. Coba contohnya yang macam mana gitu. Kayak kan kayak belajar visual kan? Yuk. Contohnya berdiri, berdiri. Kan ilustrasi media seperti apa yang belajar. Nah, mana tadi? Ya, berdiri. Dia temannya paham. Media yang memudahkan kami para visual dalam belajar adalah seperti tertulis rumus di papan tulis dengan begitu jelas. Maksudnya rumus. Ya, rumus. Nah, selain rumus, Gambar. berupa gambar yang ada ilustrasinya. Iya. Berarti ada cerita gitu ya. Mungkin dalam suatu gambar ada mungkin tentang cerita legenda. Kalau guru yang menyampaikan tentang cerita legenda, di situ ada ilustrasi kancil dengan buaya, digambarkan yang unik-unik, ada ceritanya di situ. Nah, itu kalau bagi anak visual tuh suka melihat gambar-gambar. Itu termasuk ya? Oke. Kalau abang sukanya yang rumus-rumus ya? Baik, selanjutnya dari kelompok auditori. Auditori tadi apa, Kak? Mendengarkan. Diri, Kak. Sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Zahra Al-Kadri dari perwakilan dari kelompok auditori. 1. Hal-hal yang paling kami sukai saat belajar sesuai gaya belajar auditori adalah A. Mendengarkan penjelasan guru, B. Memahami penjelasan guru, dan C. Berdiskusi bersama teman. 2. Tantangan atau kesulitan yang sering kami hadapi saat belajar adalah 1. Guru tidak menjelaskan secara detail. 2. Guru menjelaskan dengan suara yang kecil. C. Guru tidak menjelaskan materi sama sekali. 3. Strategi untuk gaya belajar kami yaitu 1. Berdiskusi. 2. Kami harus konsentrasi. 3. Dalam keadaan yang hening. Nah, oke. Nah, di sini di kelompok ini sudah kinestetik sudah menjelaskan auditori itu bagaimana, kemudian tantangannya apa, dan ada solusi. Ya, Zahra, ada yang ketiga itu adalah strategi dalam menghadapi permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini kan mendengarkan. Kalau gurunya pelan, dengar enggak? Kalau gurunya hanya ngasih catatan tak dijelaskan, paham enggak? Enggak, karena dia adalah anak auditori. Auditori itu mendengarkan, gurunya harus menjelaskan, dan suaranya harus lantang. Nah, tantangannya tadi sudah dijelaskannya. Jadi strateginya berarti harus punya strategi. Anak-anak yang mempunyai gaya belajar masing-masing ini harus mempunyai strategi bagaimana supaya kita bisa masuk apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya yang akan memberikan mata pelajaran. Baik anak-anak, kita selanjutnya tadi sudah diskusi kelompok. Saatnya mengisi refleksi dari apa yang telah disampaikan tadi. Bagaimana di sini? Tuliskan satu kalimat atau paragraf pendek untuk menjawab salah satu pertanyaan di bawah ini. Pilih salah satunya. Berapa orang nih, Kak? Berapa orang? 4. Pas? Kurang 1. Pas? Oke. Bagikan, Kak. Ya, silakan merefleksikan.
Kurang berapa dong? 2. Ya. Ayo. 1 yang di sana nih. Udah belum? 2, 3, 4. Nih, silakan Kak. Refleksikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu. Refleksikan apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah ini? Yo. Di sini refleksi. 1 langkah lebih maju. Nama, kelas, tanggal. Tuliskan 1 kalimat atau paragraf pendek untuk jawaban salah satu pertanyaan. Pertanyaannya nih. Di bawah ini pilihlah pertanyaan yang paling mewakili perasaanmu. Jangan ikut perwakilan kawan ya, masing-masing. Pilih salah satu. Pilihan 1. Satu hal baru yang saya pelajari hari ini adalah apa? Pilihan kedua, satu strategi yang akan saya coba minggu ini apa? Kemudian ketiga, perasaan saya setelah mengetahui gaya belajar saya. Kalau kamu udah tahu gaya belajar kamu auditori, berarti saya harus bagaimana? Nah, yang visual, yang kinestetik. Yang keempat, saya akan menceritakan materi ini kepada siapa? Nah, sampaikan materi ini boleh kepada siapa? Oke? Silakan isi. Hah? Enggak, ini tuliskan 1 kalimat atau paragraf pendek untuk menjawab salah satu pertanyaan. Boleh pilih salah satu pertanyaannya. Di sini kan bukan nih. Ya. Di bawah ini pilihlah pertanyaan yang mewakili perasaanmu. Yang mewakili perasaanmu hari ini pada saat Ibu menyampaikan materi ini tadi, bagaimana perasaannya? Oke? Pilih dulu di sini. Di sini kan ada pilihan tuh. Baru kamu itu. Tulis namanya ya, Nak. Udah? Oke. Simpan dulu. Nanti baru Ibu ambil. Boleh, Akbar? Bantu Ibu ambil refleksinya. Sudah diberi nama kan? Ya, yang refleksi aja kumpulkan. Baik. Setelah ini kita akan melakukan apa nih? Kesimpulan. Ibu tuh kalau melihat ya, oke. Nah, ambil lah. Udah, kumpulkan 1, cepat. Ayo, kumpulkan. Ibu ingin anak-anak murid Ibu yang bisa menyimpulkan apa yang telah disampaikan pakai bahasa sendiri. Nah, karena sudah Ibu sampaikan, belajar silakan untuk berbicara. Ya, makasih Nak. Ya, silakan Rindi, tunggu Rindi. Pakai ini. Enggak. Ya. Silakan Rindi, kesimpulannya adalah apa? Saya dapat memahami gaya belajar saya sendiri. Nah, terus
Jadi kesimpulannya saya Dapat memahami gaya belajar saya sendiri. Mungkin ada yang lain? Silakan bicara, jangan malu-malu. Ya, silakan. Mungkin ada dapat. Ya. Mungkin Akbar mau nyampaikan? Ya, silakan Akbar. Nah, diri Akbar. Hasil dari kesimpulan kita hari ini? Kita dapat tahu gaya belajar kita dan bisa lebih belajar lebih efektif. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Sebenarnya Mbak Ayah, Sesa, silakan Sa. Ya, silakan Sesa. Kita lebih memahami cara gaya belajar kita. Kita juga dapat membedakan gaya belajar kita. Seperti visual itu kita melihat ilustrasi, sedangkan auditori itu kita sambil mendengarkan. Kalau kinestetik itu sambil gerak-gerak. Jadi kesimpulannya semua orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke. Sekian dari saya. Ya. Ya, tepuk tangan tuh yang memberikan kesimpulan dari teman-temannya. Ya, duduknya Kak. Jadi alhamdulillah dari materi tadi yang Ibu sampaikan, jadi di sini anak-anak bisa mengetahui ataupun pertama tadi judulnya apa? Mengenali potensi yang ada di dalam diri anak-anak itu, karena anak-anak itu masing-masing mempunyai gaya belajar yang unik. Jadi gaya belajarnya unik. Ada berapa gaya belajar? Ada 3. Visual dengan cara melihat, memandang. Kemudian yang kedua auditori, mendengarkan. Yang kinestetik, belajar sambil bergerak. Misalkan, Bu, saya mau nempelkan apa? Nanti kan ada pelajaran menempelkan, itu dia bergerak. Kalau yang auditori mereka hanya menjelaskan. Nah, yang visual sukanya lihat atau membuat apa, nanti ada mind map apa tuh kan, peta pikiran, peta konsep. Seperti kayak gini nih. Ini namanya peta siswa. Seperti ini, kesepakatan. Jadi buat sesuatu itu yang menarik bagi anak-anak. Jadi masing-masing punya gaya belajar ya. Gaya belajar anak-anak itu tidak bisa disatukan. Pasti kita memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi harus dimaklumi gaya belajar dan harus ditingkatkan tadi gaya belajarnya tadi. Tantangannya harus cari strategi bagaimana menghadapi tantangan tersebut sehingga menjadi gaya belajar kita itu bisa kita wujudkan dengan anak-anak menjadi yang berprestasi, yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, baik. Hanya sampai di sini. Ada pertanyaan tidak nih? Udah paham? Kalau tidak paham, silakan bertanya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas telah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dari Ibu dan anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.